Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Muhammad Silhak. Di sini saya akan menjelaskan proposal skripsi dengan tema faktor-faktor keberlangsungan usaha mebel di dalam pemasaran di dalam marketing syariah di Kota Pasuruan. Yang pertama, latar belakang. Latar belakang ini pada dasarnya manusia membutuhkan pendidikan baik formal atau informal. Industri mebel ini merupakan salah satu industri yang berkembang pesat di Indonesia. Industri mebel ini terus tumbuh dalam permintaan produk di industri furnitur karena memberikan desain interior dan nilai-nilai seni yang nyaman dapat mendukung berbagai kegiatan. Terus rumusan masalah. Yang pertama itu bagaimana cara menghindari pengaruh persaingan dalam industri yang ada pada usaha mebel di Kelurahan Bukir. Kedua, bagaimana inovatif sentra kerajinan mebel di Desa Bukir dalam strategi pemasaran industri rumah dan persaingan industri usaha kecil menengah. Tujuan penelitian mengetahui tahapan faktor pengaruh persaingan atau tidak pengaruh persaingan dalam marketing syariah di industri mebel. Yang kedua mengetahui tingkat faktor-faktor persaingan dalam marketing syariah di Indonesia tersebut terhadap strategi pemasaran industri rumah tangga kecil dan menengah di usaha kerajinan mebel atau kayu. Bagian penelitian ini digunakan sebagai referensi, bisa dijadikan bahan perbandingan penelitian yang di masa depan. Landasan teori pengertian dari mebel. Mebel adalah perlengkapan rumah tangga yang mencakup semua barang-barang seperti kursi, meja, dan lemari. Mebel berasal dari kata mouvable yang diartikan bergerak, sedangkan fourniture berasal dari bahasa Prancis fourniture yang punya asal kata fournir yang diartikan sebagai finish atau perabotan rumah tangga. Mebel tidak hanya membantu kenyamanan dan ketertiban rumah tangga, tapi juga memiliki makna sosial yang menekankan sosial. Beberapa kursi hanya berfungsi untuk sebagai tempat duduk, sementara itu mengklaim kekuasaan dikarenakan sebagai kursi, meja, dan kursi direktur. Marketing syariah menurut Tamamuddin, marketing syariah adalah segala aktivitas kegiatan berbentuk kegiatan menciptakan nilai yang memungkinkan siapa saja yang melakukan dapat tumbuh serta mendayagunakan manfaat yang dilandasi serta atas sifat jujur, adil, dan terbuka, dan ikhlas sesuai dengan proses yang berprinsip pada akad muamalah serta Islami dan atau perjanjian transaksi bisnis dalam Islam. Religius adalah suatu membutuhkan dalam berbagai sisi kehidupan. Kerangka
Kerangka berpikir menjadi kerangka berpikir dalam dan ini menggambarkan dua variabel independen, yaitu pendidikan, pengetahuan, dan kreativitas dan pemasaran produk. Hipotesis metode penelitian ini, yang pertama desain ini meneliti adanya hubungan sebab akibat antara variabel inovasi produk dengan kinerja pemasaran. Terus variabel penelitian dan definisi operasi. Variabel bebas ini variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahan atau timbulnya variabel dividen. Variabel terikat ini adalah variabel yang dipengaruhi yang menjadikan akibat karena adanya variabel bebas. Lokasi penelitian ini di Desa Bokir di Kabupaten Pasuruan. Populasi dan sampel. Populasi adalah sumber daya yang dalam penelitian terbentuk memiliki jumlah banyak dan luas. Jika diambil dari populasi, maka memperlakukan waktu yang cukup banyak generasi yang terdiri dari atas subjek dan objek yang mempunyai kualitas dan karakter yang diterapkan untuk dipelajari dan kemudian itu disimpulkan dan sedangkan sampel ditentukan oleh peneliti berdasarkan perimbangan masalah, tujuan, hipotesis, metode, dan instrumen. Jenis sumber data. Yang pertama, sumber data primer. Sumber data primer ini membutuhkan data atau informasi sumber pertama. Biasanya kita disebut dividen, responden, atau data informasi diperoleh bertanya-tanya oleh narasumber. Penelitian yang kedua, penelitian sekunder. Penelitian ini menggunakan bahan selain sumber pertama untuk memperoleh data dan informasi guna menjawab pertanyaan dari yang benar ini menjawab pertanyaan yang sedang diteliti. Metode pengumpulan data. Metode ini adalah informasi yang ingin diperoleh. Penelitian berupa tanggapan responden yang terkait dengan inovasi produk yang dilakukan perusahaan dan kinerja pemasaran yang diinginkan perusahaan. Maka jenis data kuantitatif ini berasal dari responden berupa tanggapan, akan tetapi kualitasfikasinya dan membutuhkan nilai-nilai produk nilai bentuk produk kepada produk yang dijual belikan. Sumber data disediakan langsung oleh responden untuk mengontrol kausalitas data. Kemungkinan penelitian ini membantu kesenjangan faktor antara saat data dibutuhkan. Metode angket. Yang kedua, metode angket. Metode angket ini adalah suatu teknik kumpulan data yang diberikan kepada responder berupa pertanyaan
tertulis untuk menjawab oleh respon ya. Sekian, terima kasih. Mohon maaf atas kekurangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.